Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Marc Marquez sudah wanti-wanti. Fabio Quartararo mau lebih cerdas setelah kemerosotan di sprint race. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, bertekad memperbaiki strateginya untuk mempertahankan diri di barisan depan setelah apa yang terjadi di sprint race MotoGP Prancis 2025. Modal pole position sekali lagi gagal dimanfaatkan Fabio Quartararo pada balapan sprint setelah kurang jeli dalam manajemen ban di sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis. Meluncur cepat dan berhasil memimpin pada lap-lap pertama membuat El Diablo kesulitan saat kembali mengalami masalah degradasi ban. Perlahan posisinya jadi mudah disalip. Pertama oleh Marc Marquez, Ducati Lenovo, pada pertengahan balapan dan kemudian berturut-turut disalip duo BK8 Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Quartararo berakhir finish di P4 alias gagal podium di sprint race pada balapan kandang yang disaksikan publiknya sendiri. Kemerosotan yang dialami juara dunia MotoGP 2021 sudah terendus Marquez yang menyadari adanya keausan ban pada rival di depannya. Marquez lebih sabar di awal putaran sprint, dia menunggu momen tepat sebelum akhirnya ngacir untuk meninggalkan lawan-lawannya. "Saya merasa baik, saya sabar selama 3 lap pertama," kata Marc Marquez kepada DAZN, dikutip Bola Sport melalui Paddock EP. Fabio Quartararo terlihat seperti makin menjauh di depan, tetapi manajemen ban itu penting, bahkan dalam balapan selama 13 lap pun, tandasnya. Quartararo sendiri sadar bahwa dia telah salah strategi dengan terlalu mendorong keras di awal balapan sprint. Apalagi dia berada di tengah kepungan para penunggang Ducati Desmosed EP yang tenaga dan kecepatan puncaknya masih di atas Yamaha. "Ketika Aldeguer benar-benar mengejar saya dengan kecepatan yang luar biasa, saya tahu betul bahwa saya tidak dapat berjuang untuk podium," kata Quartararo kepada Channel. "Kami mengalami beberapa kesulitan dengan ban. Saya tahu betul bahwa untuk menjadi efisien, kami seharusnya jangan sampai mengalami terlalu banyak degradasi tetapi sayangnya kami mengalaminya. Kami memiliki lebih sedikit tenaga dan keunggulan aerodinamika. Itulah yang masih kurang dari kami hari ini untuk lebih mampu bersaing dengan mereka," pembalap Ducati. "Degradasi pada ban cukup tinggi," tandasnya. Meski harus rela menerima hasil near podium di sprint, Quartararo masih optimistis dengan sisa sesi di balapan kandangnya ini. Sadar bahwa Yamaha juga masih tertinggal dalam kecepatan lomba, dia ingin menyiapkan taktik yang lebih mujarab untuk balapan utama yang lebih panjang dengan 27 putaran. "Bagi saya, kami menjalani balapan yang sangat bagus. Inilah yang kami butuhkan," ujarnya mengambil hikmah. "Meski sedikit kecewa dengan posisi keempat dalam sprint race, saya rasa itu hal yang positif karena di awal tahun kami bahkan tidak meraih poin. Rasanya menyenangkan, tetapi kami selalu menginginkan lebih. Terkadang Anda harus tetap tenang dan mengerahkan segenap kemampuan, seperti yang kami lakukan hari ini. Bannya akan berbeda, terutama di bagian belakang, kami tahu bahwa ban lunak tidak akan cocok untuk kami. Kami harus sangat pintar, manajemen ban," tutup Quartararo. Sementara itu, Quartararo akan main cerdas demi menangi MotoGP Prancis. Fabio Quartararo tahu sulit mengalahkan Ducati dengan kecepatan langsung, tetapi berharap untuk mengecoh mereka pada balapan panjang MotoGP Prancis, Minggu, 11 Mei 2025, yang mungkin digelar saat gerimis. Fabio Quartararo mengatakan bahwa ia dan tim pabrikan Yamaha harus sangat cerdik untuk mengubah posisi start terdepan menjadi kemenangan di Grand Prix Prancis di Le Mans. Pembalap favorit tuan rumah ini kalah bersaing dengan 3 pembalap Ducati dalam sprint meski sempat memimpin lebih dulu. Namun, balapan yang lebih panjang pada Minggu, dikombinasikan dengan suhu yang diperkirakan lebih dingin dan kemungkinan hujan, menumbuhkan harapan. Pertama-tama, ini akan menjadi ban yang berbeda, terutama di bagian belakang karena kami tahu betul bahwa ban lunak tidak akan bertahan lama, setidaknya untuk kami, kata Quartararo kepada Channel O setelah sprint. "Kami harus sangat cerdik, mencoba dan melihat apa yang bisa kami lakukan. Tapi, perubahan cuaca bisa menjadi hal yang positif." Dalam konferensi pers terpisah, Quartararo menambahkan bahwa ia akan membalap dengan ban depan keras dan ban belakang medium pada hari Minggu, setelah sprint di mana ia mengalami degradasi besar dari ban belakang yang lunak. Dia berharap sebagian besar lapangan akan berjalan dengan cara yang sama dalam hal ban Grand Prix. Mengingat defisit performa Yamahanya dibandingkan dengan Ducati,
El Diablo bersikap filosofis tentang hasil sprintnya. M1 telah berkembang pesat sejak awal 2025, setidaknya di tangan sang juara MotoGP 2021. Kami melakukan balapan yang cerdas dan kami mendapatkan hasil terbaik yang bisa kami raih. Kecewa dengan posisi keempat adalah hal yang positif. Kami, pasti, lebih menikmati bertarung di posisi pertama daripada bertarung untuk posisi ke-10 atau ke-12 di awal musim, ungkapnya. Hal positif lainnya bagi Quartararo adalah penampilannya yang terus meningkat di babak kualifikasi. Dia meraih pole kedua berturut-turut di tahun 2025 dengan lap yang disebutnya sebagai lap terbaik dalam karir saya. Seperti pada putaran sebelumnya di Spanyol, Quartararo merespons lap awal Q2 yang dilakukan Marc Marquez dengan menyerang pada putaran kedua. Saya tahu betul bahwa dari putaran pertama hingga putaran kedua kami selalu memiliki sesuatu yang lebih. Lintasan, menjadi, sedikit lebih baik, bagi kami, karena kami memiliki sedikit cengkeraman dibandingkan dengan yang lain. Kami, menyadari bahwa, Marc memiliki banyak obrolan di bagian depan di sektor terakhir pada putaran kedua. Karena saya pikir mereka, Ducati, memiliki cengkeraman yang sedikit lebih baik dibandingkan kami. Tapi bagi kami, itu sempurna. Saya tak tahu kalau lap saya adalah pole position. Saya tahu saya akan memperbaiki catatan waktu saya dari putaran pertama, tapi ini benar-benar waktu yang spektakuler. Sementara itu, kabur di awal sprint MotoGP Prancis 2025, ini penyebab posisi Quartararo mendadak melorot. Start dari pole position, Fabio Quartararo sempat melaju kencang dan memimpin awal balapan sprint MotoGP Prancis 2025. Fabio Quartararo sempat memimpin sprint MotoGP Prancis 2025 selama 5 lap, sebelum akhirnya dilewati Marc Marquez yang akhirnya memenangkan sprint. Meski sempat memberikan perlawanan, El Diablo akhirnya malah harus dikejar oleh Alex Marquez dan Fermin Aldeguer hingga akhirnya dikalahkan oleh keduanya. Hal ini terjadi karena ternyata ritme Quartararo bukannya semakin bagus, malah melambat sehingga akhirnya kehilangan podium yang didambakannya. Penyebabnya adalah grip ban yang melemah setelah pengendara Yamaha YZR M1 ini melaju selama 5 lap. Kami tahu soal lap tunggal, kami menemukan sesuatu, bisa menekan sampai limit. Tapi soal kecepatan balap, lap demi lap kami kehilangan grip, ungkap Quartararo. Kami juga kurang akselerasi, kami kekurangan tenaga. Kami kekurangan banyak tapi aku bisa balapan dengan cerdas, jelasnya, dilansir gridauto.com dari Channel. Grip yang melemah itu disebabkan karena degradasi ban motor Quartararo sangat tinggi, jika dibandingkan 3 pembalap Ducati yang mengalahkannya. Kami punya masalah dengan ban, aku tahu betul untuk kompetitif, kami tak boleh punya degradasi yang terlalu banyak dan sayangnya kami punya itu, lanjut juara MotoGP 2021 ini. Kami juga kalah tenaga dan aerodinamika, itu kekurangan kami untuk bisa bertarung lebih dengan mereka. Degradasinya terlalu tinggi, paparnya. Quartararo menilai masalah degradasi ini akan menjadi tantangan besar baginya untuk balapan utama MotoGP Prancis 2025. Terutama balapan utama akan sangat berbeda berkat lap yang lebih banyak, temperatur lebih rendah dan ada risiko hujan yang bisa memanaskan aksi di trek. Bannya akan berbeda, terutama di bagian belakang, kami tahu ban soft akan bisa bertahan untuk kami pakai. Kami harus sangat pintar soal ini, lanjut Quartararo.